Halo sahabat Donghua, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, Chapter 250. Ranah Rahasia Heaven Basin 2. Jangan pernah berpikir bahwa ranah rahasia surga Basin hanya berisi sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, itu juga mengandung bahaya yang tak terukur. Jika Anda tidak mengindahkan keselamatan dan didorong oleh keserakahan, Anda mungkin akan kehilangan nyawa. The Heaven Basin Secret Realm sangat besar dan tidak pernah ada orang yang mampu melakukan perjalanan hingga akhir. Pada saat yang sama, apa yang Anda lihat dalam alam rahasia berubah setiap saat. Bahkan jika Anda pernah bepergian jauh ke dalam ranah rahasia, Anda mungkin melihat dunia yang sama sekali baru kali ini. Petik 2. Saat menjelajahi ranah rahasia, Anda dapat memilih untuk bepergian sendiri atau bepergian dalam grup. Tetapi untuk benar-benar mendapatkan pengalaman, generasi muda dan tua harus berpisah. Petik 2. Pidato Ling Yuefeng telah membuat semua orang berpikir keras. Jika generasi yang lebih muda masih membutuhkan perlindungan generasi yang lebih tua, itu akan menyia-nyiakan kesempatan pelatihan yang berharga ini dan menimbulkan rasa malu. Di dalam dunia rahasia, transmisi suara tidak berfungsi. Tidak ada yang dapat berkomunikasi melalui transmisi suara. Petik 2. The Secret Realm adalah tempat untuk eksplorasi dan pelatihan, itu bukan untuk menyelesaikan dendam. Jika Anda ingin menyelesaikan dendam Anda di dalam alam rahasia, saya sarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini untuk berlatih. Terutama generasi yang lebih tua, saya harap Anda tidak akan merendahkan diri dan mengabaikan martabat Anda dan menyerang seseorang dari generasi yang lebih muda. Jika saya kebetulan mengetahuinya, Anda tidak akan menyukai hasilnya, kata Ling Yuefeng dengan khas. Bahkan jika ada konflik antara generasi muda karena harta yang ditemukan pada saat yang sama, generasi yang lebih tua tidak diizinkan untuk campur tangan. Semakin dalam Anda memasuki dunia rahasia, semakin tinggi bahaya. Jika Anda tidak cukup kuat, jangan coba-coba mendorong keberuntungan Anda. Bahkan musim dalam ranah rahasia tidak tetap. Kadang-kadang kita akan mendapatkan musim semi yang hangat, kadang-kadang kita akan mendapatkan musim panas yang dingin, tetapi jika keberuntungan tidak ada di pihak kita, kita mungkin mendapatkan musim dingin yang keras. Generasi muda yang tidak memiliki pengalaman memasuki dunia rahasia dengan sungguh-sungguh mendengarkan pidato panjang Ling Yuefeng dan membawa mereka ke hati. Pada saat ini, suara Zizi datang dari belakang Ling Yuefeng, memanggil orang untuk melihat ke arah suara itu. Yang mengejutkan mereka, distorsi spasial telah terbentuk di belakang Ling Yuefeng. Permukaannya seperti gelombang badai, dengan lapisan dan lapisan yang terus-menerus membentuk riak. Riak spasial mulai mempercepat getarannya dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi hingga membentuk pusaran berputar raksasa. Arus udara di sekitar pusaran tersedot ke arahnya, sehingga menimbulkan suara angin. Akhirnya revolusi vortex mulai melambat, dan ketika benar-benar berhenti, itu menjadi lubang hitam pekat yang berdiameter hampir 3 meter. Melalui lubang hitam pekat yang melayang di udara, tidak ada yang bisa dilihat selain kegelapan total. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia surga Basin. Ling Yuefeng berdiri di depan pintu masuk, memandang kerumunan yang memiliki wajah keheranan dan kegembiraan, dan berkata, setiap kali alam rahasia telah diakses, rata-rata akan ada 2 atau 3 orang yang tertinggal di dunia, tidak pernah kembali. Sekarang setelah pintu masuk ke ranah rahasia telah dibuka, itu hanya akan tetap terbuka selama 7,5 menit. Siapapun yang ingin mundur dapat memilih untuk melakukannya sekarang. Petik 2. Tidak ada yang ingin mundur. Mereka yang takut mati dimaksudkan untuk tidak pernah menjadi benar-benar kuat. Selanjutnya, risikonya tidak tinggi. 2 atau 3 dari 50 bahkan tidak sebanding dengan risiko yang mereka ambil ketika mereka memilih untuk bergabung dengan pelatihan khusus sekte masing-masing. Dalam beberapa sekte dengan standar yang lebih tinggi, mereka yang memiliki beberapa ratus hingga ribuan kematian tidak biasa. Saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Mari kita memasuki ranah rahasia berdasarkan hasil dari ranking turnamen. Teman-teman kita dari Blue Wind Imperial Family akan masuk terlebih dahulu. Petik 2. Dari perwakilan keluarga Blue Wind Imperial, hanya Qin Wuxiang yang melanjutkan. Kultivasi Xia Yuanba terlalu rendah dan dia hanya akan mencari kematian jika dia masuk, sebanyak dia ingin tahu apa yang ada di dalam.
Kultivasi Chang Yue juga terlalu rendah, tapi dia tidak tertarik pada alam rahasia surga Basin. Keduanya tetap di villa untuk merawat Yun Che yang terluka parah. Dengan demikian, hanya Qin Wuxiang yang mewakili keluarga Kekaisaran Angin Biru dan memasuki alam rahasia surga Basin. Kepala Istana Qin, silakan. Ling Yuefeng secara alami menyadari keadaan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu dan hanya membawa Qin Wuxiang menuju pintu masuk. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar tidak muncul. Buang-buang waktu saya. Fen Juecheng dengan dingin berkata, pada saat yang sama dia melirik Mu Tianbei di dekatnya. Mu Tianbei tampak sama kesalnya. Tidak apa-apa, ketika saya selesai menjelajahi ranah rahasia Heaven Basin dan meninggalkan Heavenly Sword Villa, saya akan dapat membunuhnya kapan saja saya mau. Petik 2. Orang yang mengatakan ini adalah Fen Juebi. Setelah beberapa hari penyembuhan, luka-lukanya bisa dikatakan setengah pulih. Namun, efek samping dari merusak esensi darahnya masih ada. Saat ini, ia hanya bisa menampilkan setengah dari kekuatannya yang terbaik. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memasuki alam rahasia Basin surga, jadi dia tidak bisa menyerah terlepas dari itu. Tidak hanya dia terluka parah akibat serangan Yun Che, dia juga telah kehilangan semua wajah yang dia miliki dan dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan surga yang membara. Dia benar-benar mengingat semua hal di atas sebagai hutang Yun Che berutang padanya, dan dia akan memastikan untuk mengambilnya. Keinginannya ingin membunuh Yun Che tidak kalah dari keinginan Fen Juecheng. Itu tidak sama. Fen Juecheng berbisik, membunuh seseorang di alam rahasia surga Basin tidak akan memberi kita masalah di masa depan. Setelah alam rahasia surga Basin ditutup, tidak akan ada jejak bukti yang tersisa. Setelah mendapat tempat pertama di turnamen ranking, ketenaran Yun Che telah menembus langit. Dia bukan seseorang yang bisa kita bunuh kapanpun kita mau. Akan sangat sulit untuk membunuhnya tanpa meninggalkan bukti, jauh lebih sulit daripada melakukannya di alam rahasia. Selain itu, meskipun Mu Tianbei memiliki dendam yang sama terhadap Yun Che, dia tidak akan berani menyerang di luar alam rahasia. Petik 2. Pada saat itu, seseorang dengan tergesa-gesa berteriak dari kejauhan, "Hei! Kepala Istana Qin, tunggu aku." Petik 2. Kerumunan menoleh, dan mengejutkan, mereka melihat Yun Che dengan cemas berlari ke arah mereka. Setelah turnamen ranking, menuju pemuda berusia 17 tahun yang mampu menghancurkan domain untuk mendapatkan tempat pertama, generasi muda hanya memiliki wajah kagum dan hormat. Yun Che saat ini tidak terlihat sangat baik. Wajahnya penyakit putih pucat serius, dan langkahnya lemah. Dari waktu ke waktu, dia mengungkapkan tanda perban yang membalut lekuk tubuhnya. Meskipun jarak dari Heavenly Sword Villa ke tempat ini jauh, untuk seseorang yang mampu mencapai 10 besar di turnamen ranking, bahkan jika mereka berlari dengan kecepatan tinggi, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Tapi ketika Yun Che datang berlari-lari di sini, dia kehabisan napas dan napasnya tidak stabil. Melihat kondisinya, dia hanya memiliki 20 hingga 30% dari kekuatannya yang biasa. Dibandingkan dengan apa yang dia alami 5 hari yang lalu, kecepatan pemulihannya hampir ajaib dan sangat mengejutkan. "Yun Che, kenapa kamu?" Yun Che memberi Qin Wuxiang kejutan besar. Yun Che melambaikan kedua tangannya dan dengan tenang berkata, "Yakinlah, Kepala Istana Qin, lukaku adalah sudah sekitar 60 hingga 70% pulih dan saya sudah mendapatkan kembali energi saya yang dalam. Lebih jauh lagi, ini adalah kesempatan langka. Lupakan saya bisa bergerak bebas, bahkan jika saya harus merangkak di sini, saya tidak akan melewatkannya." Petik 2. Qin Wuxiang memandang Yun Che, dan berkata dengan putus asa, "Karena Anda sudah di sini, jadi itu." Petik 2. Yun Che, Rilem rahasia surga Basin tidak seperti namanya. Ini membawa bahaya signifikan di dalam dan Anda harus sangat berhati-hati, terutama dengan kondisi Anda saat ini. Jangan paksa itu, Ling Yuefeng mengingatkan. Terima kasih, Tuan Villa Ling, untuk pengingatnya. Yun Che mengangguk. Dia melirik ke sekelilingnya dan melihat Ling Jie dan Ling Yun. Ling Jie membuat gerakan, "Tidak apa-apa, aku akan melindungimu." Ketika dia melihat kelompok 5 dari Frozen Cloud Asgard, Chu Yue-chan sudah memalingkan muka. Terakhir, dia melirik orang-orang dari membakar surga klan dan Heavenly Spear Thunderfire Fortress sebelum dia mengikuti Qin Wuxiang melalui pintu masuk ke surga Secret.
Ketika wajah Qin Wuxiang dan Yun Ce menghilang melalui pintu masuk, Fan Juecheng tidak bisa mengendalikan tawanya lagi. Langit memberimu jalan, tetapi Anda memilih untuk menerobos neraka. Yun Ce adalah tidak asing dengan perasaan perjalanan spasial. Ini adalah perasaan yang dia miliki ketika dia memasuki Dragon Trial Grounds Dragon God. Dengan sangat cepat, perasaan misterius itu lenyap dan udara sedingin es menyerangnya. Dia tanpa sadar menggigil. Dia membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap apa yang ada di hadapannya. Pulang angin dingin yang bertiup meniup salju untuk memenuhi seluruh langit. Ladang es halus seperti cermin terus meluas melampaui apa yang bisa dilihatnya dan barisan gunung es raksasa berdiri tegak di depannya seperti tebing curam. Tidak dapat dilihat, puncak tertinggi menjulang di balik awan dan memancarkan dingin bahkan dalam iklim dingin yang tebal ini. Hujan es yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipecahkan oleh angin dingin dilemparkan ke bawah. Ketika itu mengenai wajah, itu menyebabkan rasa sakit yang hebat. Jika orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah berada di sini, mereka mungkin sudah ditutupi dengan lubang berdarah hanya hujan es. Ini adalah alam rahasia surga basin. Yun Ce bergumam linglung. Apa yang ada di hadapannya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Melihat Qin Wuxiang di dekatnya, sepertinya dia juga terkejut. Di belakangnya, pusaran spasial terus-menerus terdistorsi, dan setiap kali terdistorsi, seseorang dikirim ke sini. Ketika mereka membuka mata, reaksi mereka bahkan lebih besar daripada Yun Ce. Tidak ada yang menduga basin rahasia surga yang legendaris mengandung dunia putih salju. Ling Yuefeng adalah orang terakhir yang masuk, dan dia berkata alis berkerut, sepertinya kita sangat disayangkan kali ini. Telah membuat iklim musim dingin yang keras dari Heaven Basin Secret Realm. Ini adalah kondisi terburuk dan paling berbahaya. Namun, ini harusnya menguntungkan untuk teman-teman kita dari Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Yueli, ayo pergi. Kata-kata Ling Yuefeng tidak dapat memengaruhi Chu Yuechan sama sekali. Tanpa melakukan kontak mata dengan siapapun, di antara jubah berkibar, dia sudah pergi ke kejauhan. Sosoknya segera berubah menjadi keping putih di langit musim dingin, memandang ke rumah dengan salju yang bertiup. Wu Shuang, Suexin, kalian berdua harus bepergian bersama. King Yue, kamu harus bepergian sendiri. Ini akan tergantung pada kemampuan Anda untuk mendapatkan manfaat di sini. Setelah pertukaran pendek, Chu Yueli juga menghilang ke langit musim dingin, mengikuti Chu Yuechan. Ling Yuefeng tanpa daya menatap ke arah kiri Chu Yuechan, sebelum melayang dan berkata, sudah saatnya kita pergi juga. Biarkan generasi muda memilih kemana mereka ingin pergi. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk semuanya mulai dari sekarang dan seterusnya. Petik 2. Tanpa mengucapkan sepatah kata kepada Ling Yun dan Ling Jie, dia juga menghilang jauh ke langit musim dingin. Wilayah yang dieksplorasi oleh generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan dengan yang dimiliki oleh generasi yang lebih muda. Sisa penatua tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Ling Yuefeng dan hanya memberi paling banyak instruksi sederhana sebelum pergi ke arah yang berbeda dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Jika mereka tidak ingin melindungi generasi muda, itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Semua yang tersisa adalah orang-orang dari generasi muda. Di antara generasi yang lebih muda, selain para murid yang telah berpartisipasi dalam turnamen ranking, ada individu-individu luar biasa lainnya, seperti Xiao Shek, Xiao Kuangyu dan Fan Juecheng dari klan Burning Heaven, paling banyak 5 anggota kecuali keluarga Kekaisaran Angin Biru. Oleh karena itu, Yun Ce sangat canggung di antara kelompok murid muda. Dia sendirian adalah nomor 2, karena penempatannya di turnamen ranking, sebagian besar murid lainnya ingin bepergian dengannya. Tetapi masalahnya adalah, karena luka-lukanya, ia hanya mampu menampilkan 20 hingga 30% dari kekuatannya. Tanpa ragu, saat ini dia akan menjadi beban bagi siapapun yang dia pergi.